Pernahkah kamu diam-diam mengerjakan tes IQ online hanya karena penasaran dan hasilnya mengejutkan, angkanya tinggi, jauh di atas rata-rata. 130, 140, mungkin lebih. Sejenak kamu merasa bangga, ada validasi. Ternyata aku tidak sebodoh yang kukira. Tapi kemudian kamu melihat ke cermin, dan perasaan itu lenyap. Yang kamu lihat bukanlah seorang jenius, bukan orang yang pantas mendapatkan angka itu. Yang kamu lihat adalah seorang penipu. Seorang pemalsu yang entah bagaimana berhasil menipu sistem dan hanya menunggu waktu sampai semua orang tahu. Jika ini terdengar akrab, selamat. Kamu tidak sendirian. Kamu mungkin sedang bergulat dengan sindrom penipu. Dalam versi yang paling ironis, sindrom ini menyerang para high achiever. Tapi ada paradoks yang aneh. Semakin tinggi IQ seseorang, semakin parah perasaan menipu ini bisa terjadi. Kenapa bisa begitu? Bukankah seharusnya kecerdasan tinggi membuatmu lebih percaya diri? Mari kita bongkar. Pertama, mari kita pahami rasa sakitnya. Ini bukan sekadar keraguan diri biasa. Ini adalah keyakinan mendalam bahwa semua kesuksesanmu adalah hasil dari keberuntungan, waktu yang tepat, atau karena kamu berhasil menipu orang lain untuk berpikir kamu lebih pintar dari yang sebenarnya. Setiap pujian terasa seperti kebohongan. Setiap pencapaian hanya menambah beban ketakutan. Kapan mereka akan sadar? Pikiran ini terus berputar di kepalamu. Sekarang, mengapa ini lebih parah pada orang cerdas? Ada 3 alasan utama. Alasan pertama, mereka melihat kerumitan yang tidak dilihat orang lain. Bagi orang dengan kecerdasan rata-rata, sebuah masalah mungkin terlihat hitam putih, ada solusi yang jelas. Bagi pikiran yang sangat cerdas, masalah yang sama adalah labirin dengan 100 nuansa abu-abu. Mereka melihat semua kemungkinan kesalahan, semua variabel yang bisa mengacaukan, semua alternatif yang mungkin lebih baik. Kemampuan melihat kompleksitas ini adalah anugerah, tapi juga kutukan. Ini melumpuhkan. Ketika mereka akhirnya memilih satu solusi dan berhasil, mereka tidak merasa jenius, mereka justru berpikir, aku hanya beruntung. Ada 99 cara lain yang bisa gagal. Ini adalah kebalikan dari efek Dunning-Kruger. Orang yang tidak kompeten seringkali terlalu percaya diri karena mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu. Orang yang sangat kompeten sebaliknya sangat sadar akan luasnya lautan ketidaktahuan mereka. Semakin banyak kamu belajar, semakin kecil pula pulau pengetahuanmu terasa. Ini menciptakan kerendahan hati yang bisa berubah menjadi keraguan diri yang melumpuhkan. Alasan kedua, standar internal yang tidak realistis, perfeksionisme. Orang cerdas seringkali bisa memahami konsep dengan cepat. Hal-hal yang sulit bagi orang lain terasa mudah bagi mereka. Akibatnya, mereka menetapkan kemudahan ini sebagai standar dasar, tolok ukur mereka menjadi terdistorsi. Jadi, ketika mereka mengerjakan sesuatu yang benar-benar sulit, sesuatu yang menantang, bahkan untuk mereka tidak berpikir, wow, ini masalah yang sulit. Mereka berpikir, ada yang salah denganku, seharusnya ini mudah, aku pasti seorang penipu. Mereka membandingkan perjuangan internal mereka yang berantakan dengan hasil akhir orang lain yang terlihat sempurna dan menyimpulkan bahwa hanya mereka yang berjuang. Alasan ketiga, siklus kecemasan dan validasi yang aneh. Begini cara kerjanya. Kamu diberi tugas baru, langsung kamu merasa cemas. Aku tidak bisa melakukan ini, aku akan ketahuan. Kecemasan ini memicu salah satu dari 2 respons. Menunda-nunda hingga detik terakhir atau persiapan berlebihan yang gila-gilaan. Katakanlah kamu bekerja terlalu keras. Kamu meneliti setiap detail, berlatih puluhan kali, menyiapkan rencana cadangan untuk rencana cadanganmu. Tentu saja kamu berhasil. Kamu memberikan presentasi yang brilian. Kamu menyelesaikan proyeknya. Tapi apakah kamu merasa lega? Tidak. Kamu berpikir, aku tidak berhasil karena aku kompeten. Aku berhasil karena aku bekerja 10 kali lebih keras dari yang seharusnya. Aku menipu mereka dengan kerja keras. Validasi eksternal tidak pernah meresap. Itu hanya memutar siklusnya lagi. Keberhasilan berikutnya hanya akan menjadi bukti lain betapa kerasnya kamu harus bekerja untuk menutupi kekuranganmu. Kombinasi dari 3 faktor ini, melihat kompleksitas, perfeksionisme, dan siklus kerja keras, menciptakan badai sempurna untuk sindrom penipu. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu ditakdirkan untuk selamanya merasa seperti seorang siswa yang menyontek saat ujian kehidupan? Tentu saja tidak. Mengatasi sindrom ini bukanlah tentang tiba-tiba merasa cerdas. Itu tidak akan terjadi. Ini tentang membangun sistem dan pola pikir untuk mengelola perasaan itu, sehingga tidak lagi mengendalikanmu. Langkah pertama, beri nama pada monstermu dan pisahkan dari identitasmu. Saat pikiran itu muncul, aku penipu, sadari itu. Katakan pada dirimu, ini dia lagi, si suara penipu. Terima kasih atas pendapatmu, tapi aku sedang sibuk. Dengan memberinya nama dan tidak mengidentifikasikannya sebagai dirimu, kamu mengambil kekuatannya. Itu bukan fakta, itu hanyalah pola pikir yang bising dan berulang. Langkah kedua, buat berkas fakta. Perasaanmu adalah pembohong ulung tapi data tidak. Buat dokumen atau catatan. Tulis setiap pencapaian sekecil apapun. Proyek selesai, umpan balik positif dari bos. Keterampilan baru yang kamu pelajari.
sertifikat, gelar. Saat perasaan penipu itu datang, buka berkas ini, bacalah dengan lantang. Ini adalah bukti konkret untuk melawan narasi irasional di kepalamu. Langkah ketiga, pisahkan perasaan dari fakta. Ini adalah teknik terapi kognitif perilaku CBT sederhana. Ganti kalimat aku seorang penipu dengan aku merasa seperti seorang penipu saat ini. Perubahan kecil ini sangat besar. Aku adalah pernyataan identitas. Itu absolut. Aku merasa adalah pengakuan atas keadaan emosional sementara. Perasaan datang dan pergi. Kamu tidak akan berdebat dengan cuaca. Kamu hanya mengakuinya. Oh, sedang hujan. Lakukan hal yang sama dengan perasaanmu. Langkah keempat, cari sukumu. Berbicaralah dengan orang lain yang kamu hormati dan anggap kompeten. Kamu akan terkejut. Orang yang paling kamu kagumi kemungkinan besar merasakan hal yang sama persis. Sindrom penipu berkembang dalam kesunyian dan isolasi. Ketika kamu membawanya ke tempat terang, ia mulai kehilangan cengkeramannya. Langkah kelima, latih kegagalan cerdas. Dengan sengaja ambil proyek yang sedikit di luar jangkauanmu. Tujuannya bukan untuk berhasil dengan sempurna, tetapi untuk belajar dari prosesnya. Ini memprogram ulang otakmu untuk melihat tantangan bukan sebagai ujian lulus gagal atas nilaimu, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh. Kesalahan bukan lagi bukti bahwa kamu penipu, melainkan data. Kamu dengan IQ tinggimu seharusnya suka data kan? Pada akhirnya kecerdasanmu bukanlah kutukan, itu adalah alat. Dan seperti alat canggih lainnya, ia membutuhkan manual instruksi. Mengelola sindrom penipu adalah salah satu bab terpenting dalam manual itu. Tujuannya bukanlah untuk melenyapkan perasaan itu selamanya. Bahkan para peraih Nobel pun merasakannya. Tujuannya adalah untuk sampai pada titik di mana kamu bisa merasakannya dan tetap bertindak. Untuk mendengar suara itu dan berkata, aku dengar kamu, tapi aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Berhentilah mencoba membuktikan bahwa kamu bukan penipu. Sebaliknya, fokuslah pada pekerjaan, pada proses, pada rasa ingin tahu yang membuatmu cerdas sejak awal. Kecerdasanmu memberimu kemampuan unik untuk melihat dunia. Jangan biarkan itu menjadi alasanmu untuk bersembunyi darinya.